Kembali lagi di Bad Boy Twins, program paling bad boy di MLI. Masih bersama saya Ozar Rangkuti. Mohon maaf untuk Boys and Boys, hari ini saya sendiri nge-host di sini karena co-host gue berhalangan. Putri udah ngajakin, ayo cing Bad Boy Twins. Dia bilang, sorry gue lagi fokus ke layar lebar sekarang, katanya gitu. Oke, sebelum gue memanggil tamu, tentunya ini ada trivia dulu seperti biasa di Bad Boy Twins. Ini adalah berkaitan dengan pay letter, ciri-ciri chat temen yang ujung-ujungnya bakal minjem duit gitu. Pertama dia akan manggil nama lu dulu, misalnya Za gitu. Habis itu betul jawab, iya apa? Dia bakal nanya, apa kabar? Nah, itu tuh minjem duit tuh. Gak mungkin dia care gitu sama kabar. Oh, Za sehat gak ya? Jarang. Temen kayak gitu jarang gitu kan. Pokoknya kalau dia nanya kabar lu tiba-tiba, itu mau minjem duit. Dan gimana cara balesnya? Ini mungkin agak teknis tapi gini, lu buka Google, lu cari saldo BCA 15.000 gitu. Nah itu lu save, lu kirim ke dia. Supaya dia pikir saldo lu gak ada. Dengan kayak gitu harapannya adalah dia langsung ngeblok WhatsApp lu. Itu tips dari kita. Jadi gua akan membantu acaranya sendiri, dan hari ini bintang tamu kita juga aktor ya, aktor papan atas yang gue udah kenal akrab, jadi gue langsung telepon aja nih. Halo Sas, di mana? Oh udah siap-siap dia, iya. Siap-siap promo kan Sas? Siap-siap joget. Saskia Gotik, ini maaf salah tahu. Itu dia. Biasanya berdua nih begini-begini nih ya kan. Oke. Langsung aja inilah dia, Devano dan juga Sastra Silalahi. Halo. Tepuk guys. Halo semua. Halo Mas Sastra. Oh iya, halo. Apa ini namanya? Bad Boy Twins. Ini di Majelis Lucu Bad Boy Twins. Majelis Lucu Bad Boy. Majelis Lucu tuh apa? Majelis Lucu tuh jadi ada kayak manajemen gitu. Oke, Bad Boy Podcast. Itu programnya. Oke. Sorry jarang mantau sosmed soalnya. Iya benar. Oh iya. Lebih sering ke lokasi syuting kan? Oh iya. Sastra bener. S-nya apa, Cing? Sini ya. Terakhir main TikTok waktu tren apa? Oh, TikTok masih ini. Masih ya? TikTok. Feeling good lah kasut. Wow, sebelum Covid itu. Ya maksudnya ya saking jarangnya main sosmed ya. Iya, lu tahu sendiri kan circle gua sekarang. Gua enggak tahu lo TikTokers. Selebtok nggak ada yang tahu berarti? Atau yang baru-baru nih selebtok baru ada yang tahu nggak? Oh lumayan, karena kan si Laptop masih. itu beberapa udah ke film juga. Oh iya, siapa? Yang baru-baru juga tahu lah. Yang baru siapa? Cimoy Montok. Oh itu Udah lama banget. udah ganti nama sekarang. Apa namanya? Udah Cimoy apa gitu? Cimoy Nuraini. Cimoy Nuraini maksudnya. Benar. Iya, Cimoy Nuraini gitu. Iya, cuman ya makasih udah diundang buat Bad Boy Twins tadi namanya. Cuman agak kecewa aja sih tadi. Kenapa kita. Maksudnya tolong dong krunya. Aduh, mohon maaf nih. Maaf Dev ya. Kok tadi ngasih air mineral biasa? Kenapa masih ada apa? Ada tulisan nama gue. Nah, sama lakban hitam. Iya dong. Ada lakban hitam. Tolong dong, Iya, yang bener. diundang aktor. Iya. Gue kecewa sih ini. Tapi kan Sastra Silalahi ini udah bisa dikatakan melalang buana di dunia film ya. Iya. Ini film layar lebar keberapa ini? 1. Itu gue demen tuh. Ada girinya gue demen deh. TV tuh. TV banget. Sosok banyak ya, Iya. Gitu. Ya ini nama gitulah Dek. Iya. Jadi harus kita. Dev ini. Aduh. Dek itu panggilan akrab. Sorry guys, bukan. Aduh, sorry. Dev. Aduh, kan kita udah best banget. Jadi gua manggil dia Adek. Kayak BCL dipanggil nge gitu ya. Aduh, sorry. Gue bawa chemistry kita di film ini kan, jadi kayak bener. gue manggil dia Adek gitu. Jadi aduh sorry banget. Gue harus biasain nih kayak gini-gini nih. Devano ngirim WhatsApp ke gue nih. Oh apa? Bilangin sutradara besok-besok gue promonya bareng Amanda aja ya.
Males nyuci. Males gucing berarti. Anjing. Nah, kita ke Devano dulu nih. Devano. Devano nih baru-baru ini mengganti stage name-nya menjadi Devano doang gitu. Membuang nama belakang lo, Dev ya. Oh iya benar-benar. Kenapa itu? Sebenarnya tuh puncaknya gara-gara waktu Festival Film Bandung gue Oke. nerima penghargaan. Terus di-pronounce salah. Yang pronounce KDM pada waktu itu. Jangan. Karena kan di Bandung. Berlebihan. Iya tapi bukan Iya. gak mesti kadang. Gak mungkin dong seorang Devano penghargaan ini punya aing. Gak ada. Tolong dong Mas. Jangan disambut-sambut pautin. Sorry. Satu tambah satu. Intinya kacamata. Iya, lebih kacamata, simple aja. iya. Simple That's aja. simple. Ya, Oke, pokoknya terus intinya Festival dapat Film Bandung penghargaan. apa tuh dari itu? Festival Film Bandung tuh gue dapet penghargaan waktu itu di film di Share Zona Merah Oke, sebagai apa? supporting actor. Supporting actor. Oke. Terus tiba-tiba di-pronounce salah, Devano Panendra gitu. Aduh. Gitu, Dari situ mulailah berdiskusi sama manajemen gue Budian Sastro waktu itu. Jadi kita diskusi Bu ini gimana ya segala macam supaya lebih jelas dan lebih simpel aja deh, lebih tegas gitu. Ya udah, hilangin aja dan aja jadi Devano aja gitu. Berarti gara-gara orang salah pronounce pertamanya. Betul. Gitu ya. Ya sih lebih gampang diinget ya Devano Bener, doang Devano gitu aja ya. gitu. Afgan Shareza dulu kan, sekarang Iya, Afgan. Afgan, benar. Agnes Monica, Agnes Mo. Benar. Iya. Ganti nama ya ibaratnya. Betul. Bukan karena sakit-sakitan ganti nama. Bukan. Ada orang ganti nama. Iya. Santet. Bolak-balik masuk rumah sakit. Iya, kan. Kayak nih. Bukan. Pas ganti nama baru. Iya, bukan. Ini. Nah, sastra nih. Iya, Akhirnya gue pengen banget nanya ini dari lu. iya. Di pertanyaan nih gue pengen banget tanya sama lu. By the way, gue sering nontonin konten lo. Yang mana nih? Yang apa, Jaksel ya? Iya. Keren. Bener. Good job bro, good job. Respect, Keren. Ketemu in person lo akhirnya lo. Iya. Gila. Biasanya gini. Pasti ngomong Jaksel. Ada gini. Iya. Ada gitu. Nggak, nih ada banget pertanyaan nih, gue pengen banget, tertarik banget nanya ke sastra. Apa? Ada kejadian menarik gak sih pas syuting film ini? Akhirnya terjadi. Jadi Akhirnya. Aduh. Gitu. Gimana nih pengalaman syuting ini si Pay Later ini? Oke, pengalaman syuting ya gue seru banget sih sebenarnya. Karena gue juga main sama orang-orang capable di bidangnya gitu. That's why aku tuh gini, Gimana sih? aku tuh sampai ke bawah loh. Oke. Jadi dari lokasi syuting, aku tuh sampai ke bawah. Ke bawah Ke real life gitu ya? Wardrobe. Jadi, Mas balikin. Kirain Karena keren, karena keren bajunya. Jadi gue bawa pulang. Iya. Gue pikir boleh dibawa. Anjing lah. Bener. Ternyata tuh properti doang Iya, gitu. Iya. Gue mau colong tuh baju-baju macannya. Gak boleh ternyata. Nggak boleh emang. Salah Iya. banget gue. Nah, pertanyaan kedua masih ke sastra nih ya kan. Tuh. Lebih milih stand up apa main film sih? Sering banget tuh. Atau nggak gini. Gimana? Kalau nggak jadi aktor, kamu dulunya jadi apa? Bener. Oh, saya dulunya kurir, saya ada background berat biasanya gitu. Betul. Ada Background-backgroundnya. Iya. Jujur gue milih film ya, sorry. Iya. Apa itu stand up, Oh, sorry. film dulu lah ya. Lu bayangin kalau gue main film. Ah. Gue ruang tunggu gue, weh. Bangku Rahim Laude bisa begini. Oh benar. Ada tuh. Bisa gini. Bisa. Bisa. Nunggu aja kita nyender kan. Iya. Kalau stand up nunggu gugup. Bener. Siapa nama karakter sastra di film ini? Sintong. Sintong. Yoi. Nah, sejauh apa sih karakter Sintong dengan sifat sastra di real life? Seberapa jauh, Ade? Terlalu pertanyaan CGV, Mas. Kan biasanya gitu deh. Iya, bener. Promo gitu. Iya, Iya, bener. Atau nggak, Devano sama Amanda. Mm-mm. Ada cinlok nggak di lokasi? Itu rumpi. Jelas-jelas Iya. udah nikah. Rumpi. Kalau lu Dev, karakter lu Dev namanya Dev. Namanya Mail. Mail ya. Betul nih Mail, gue ya. yang ini nih. Yoi. Yang telanjang nih. Yo. Mail. Apa background ini ya deh? Background perkenalan aja Mail nih kayak gimana? Mail itu di sini dia bekerja sebagai DJ.
Yoi. Sebagai? DJ. DJ, oke. DJ Fangkot gitu. DJ Atau Pangkot. Nama lainnya DJ Amet. Iya benar. Jamet. Jamet, iya benar. Jamet dia. Jadi dia memang nyentrik gitu Oh. pakaiannya, bajunya yang warna-warni. DJ angkot dia, DJ spesial. angkot, Fangkot. bener, Fangkot. Fangkot. Yoi, nah ini tuh dia pakai wig, Iya. ada kumisnya juga. Pokoknya nyentrik gayanya yang kayak gitu-gitu tuh. Benar. Ini film drama komedi kan. Jauh dong dari lu ya. Maksudnya lu berarti harus riset dulu tuh DJ angkot tuh Betul, gimana musiknya iya. segala macem. Iya, ya jadi gue memang punya goals untuk bisa terus berbeda-beda dari setiap filmnya lah. Dan kebetulan film ini jadi DJ tuh juga lumayan beda dari sebelumnya. Beda gitu. banget. Oke. Risetnya panjang sih, waktu itu sempet ngomong sama sutradaranya juga ini mau ke arahnya gimana, cara gesturnya, cara bicaranya, terus dari bentuk fisiknya kayak Looks-nya apa, juga. looks-nya juga gitu. Akhirnya kita riset sampai akhirnya gue terjun ke klub di Jakarta Selatan dengan tampilan seperti ini gitu. Oh gitu, sempet datang ke klub dengan baju kayak gitu. Iya. Oh, klub apa waktu itu tuh? Di daerah Kemang. Daerah Kemang. Boleh gak sih ngomongin? Dan dia manggung. Oh, Di sana. manggung. Manggung Manggung. juga. Untuk Dia ngeriset manggung dia. sebagai Mail, bukan sebagai Devano. Iya. Oh. Jadi gimana caranya orang tuh nggak notice kalau itu Devano. Devano. Dan itu muterin lagu-lagu Fangkot. Lagu-lagu Yoi. Fangkot. Mm-mm. Gitu. Mbak Jawa bukan? Bukan. Iya. Ya, Dikit lagi Mbak Jawa naik Gojek sih. 15.000 lah dari Mbak Jawa. Oh dekat. Sedekat Dekat, itu, dekat. sedekat Iya, itu, dekat, sedekat dekat, itu, dekat, sedekat dekat, itu. dekat. Benar. San Paceramen. Nggak ada orang. Bukan klub, itu bukan itu klub. juga. Iya, masa orang lagi makan dikasih Fangkot. Iya. Tapi emang sekarang Lahap. Sarpace ada karaoke. Ada Ada ya karaoke? Iya. Oh, ya. Oh. Oke. Iya. Nah kalau peran Sintong nih, gimana karakter Sintong ini tuh apa tuh? Oke, nah kalau aku DJ Duck Down. Karaoke juga anjing. Karaoke juga. Aku sih nggak pernah nganggap karakter itu acting ya mas, karena gini, Anjing. itu natural aja. Iya, gitu. nama aktor Iya. kan. Iya. Kayak aku nih, ini beda banget sama aku ini. Thanks to Mas Ardi sebagai Iya. saudaranya, karena aku di sini, beda banget. Aku jadi, ini nggak apa-apa spoiler. Aku beda banget dari yang aku aslinya. Apa Nih ya? bayangin, Sintong ini orang Batak, suka pakai baju macan, ngomongnya wah sembarangan asbun. Oh itu beda banget. Mirip itu. Ini udah. Ini gak pakai macan. Oh berarti karakter Sintong ini ya? Debt collector gue. Debt collector. Debt dia, bener. collector. Benar, gue debt collector, gue di situ jadi debt collector Batak. Oke. Teman gue Arnold, Bung Yopi namanya debt collector Timur. Jadi kita bersatu gitu. Oke. Kita punya bos lagi. Sangar gitu. kebayangan lu tuh debt collector. Bener. Nah risetnya gimana tentang debt collector tuh berarti itu tuh? dia. Risetnya, Iya. kebetulan ada saudara sendiri. Jadi Kenapa? nggak perlu banyak riset sebenarnya. Iya. Karena kan saya juga lama tinggal di daerah Jaktim yang gak usah nyebut Oh, nama lah. iya. Banyak yang Bronx-Bronx Iya, gitu. iya. Sampai ada pada zamannya saya kemana-mana nggak bawa BB, nggak bawa iPhone. Oke. Nokia komunikator gitu. Benar debt collector banget tuh. Iya, benar. Nah kembali lagi ke Devano nih. Ah. Katanya lu orang tua lu ada yang pilot ya Dev. Iya bokap. Tapi lu takut terbang katanya. Yoi, gue takut. Gitu. Apa tuh yang ditakutin tuh rasanya kayak gimana? Nggak tahu sebenarnya dari kecil tuh, waktu kecil nggak pernah takut, tapi pas udah gede tuh jadi takut. Kayaknya karena di TikTok tuh suka tuh rame-rame ada apa gitu, terus ada yang AI suara mau jatuh, betul sih? Betul. Allahu Akbar, dar gitu Gitu yang bikin lu takut terbang ya. Takut gue main. Akhirnya gimana tuh? Lu kan traveling sering juga promo-promo lah syuting. Lumayan kemarin ke Busan waktu itu juga sempet kayak gitu pegangan. Untuk sebelah gue Kak Reza Radian, jadi gue bisa narik brewoknya. Iya, benar. Untungnya Kak Reza sama dia sama-sama introvert gitu kan. Maksudnya, coba Reza Arab tuh, suruh main iya. games nanti Main kan. games. Benar. Kemana itu? Yang naik pesawat ke Ke Busan. Ke Busan. Oh, Bahkan dia kalau mau liburan aja naik kereta ya. Kalau misalnya Iya. Jakarta, Jogja, Jogja, Bandung naik Surabaya, kereta. Jadi dia cuma 2 itu yang mau naik pesawat. Naik dalam pesawat. hidupnya. Ah. Satu ke Busan, Hmm. nyamperin Baila ke sana. Iya, benar. Nonton Nona kan dia dateng. Iya. Nonton Nona? Iya, Nonton Nona? Nonton Nona. Awal debut dia. Coba naik kereta kapan nyampe? nyampenya? Bener. Makanya Gitu. tolong Nona sering-sering main di Bandung biar Iya. Devano biasanya naik mobil Naik bus. Naik bus. Iya. Nah setelah riset Fangkot nih Dev, apa lu nggak mau beneran rilis lagu dangdut satu gitu sebagai
sebagai Devano gitu kan. Iya. Aku udah punya barang di sini. Mas, kan seorang perempuan udah punya barang Bisa di sini. permainan kamera dulu, Mas, di sini dulu. Baru saya jadi kesannya kayak ini. Kan ketahuan kalau tas saya juga di sini. Kok udah masa power bank udah di sini? Kan lagi promo. Di promo dulu dong, Cing. Iya. Nah, Devano nih Fangkot nih. Itu kayaknya lucu tuh, Dav. Lu rilis satu aja gitu lagu Dangdut. single Iya, kan. iya. Nah, gue kebetulan di film ini ngisi soundtrack lagunya kayak Fangkot gitu, bro. Yoi. Original song kan? Oh, berarti udah terjadi. Dia ya. nyanyi, dia gitu nyanyi kan. kan Iya. sebenarnya. Tapi untuk pertama kalinya gue nyanyi dangdut ya di sini. Gitu. Bener. Gitu ya. Itu dia. Tapi ada rencana setelah ini kalau lagunya meledak, gue bikin lagi. Jadi lu jadi ya udah penyanyi Fangkot gitu genrenya. Iya, bisa deh. Boleh. Boleh ya? Iya. Itu nazar gue deh kalau gitu. Nah, apa? Nah, gini dong. Najar Berarti kalau nazar gue kalau misalkan yang 1 juta. 1 juta penonton nih. 1 juta penonton, gue bikin lagu dangdut. Yes. Nah, Di luar, nah, di luar soundtrack ini. di luar soundtrack ini Devano akan bikin 1 lagu dangdut. 1 juta penonton, 1 lagu dangdut. Ah, itu dia, Betul. bener. Iya. Dan catatan tambahan, kalau 1,3 penonton, 1,3 Oke, juta, 1,3. Devano nyanyi dangdutnya, celananya dipelorotin kayak tengsi. Kayak tengsi. Oke, Kayak tengsi. wah. Kayak tengsi. Iya, bener. Iya, segini Kalau ya. kalau 5 juta, Ah. 5 juta gua nih. album Hipdut. Hipdut. Kapan lagi kalian lihat Devano Hipdut? Ah, Tuh. iya. Harus 5 juta penonton. Harus 5 juta penonton. Album Hipdut. Itu dia. Iya. Benar. Lu ada Nazar juga sebagai cast mungkin? Aduh. Najar ini nggak ada di briefing ya Mas tadi ya? Iya, Coba. Maksudnya kalau nggak ada nggak apa-apa Mas. Ini kan cuman maksudnya Iya, Oh Najar ya, Iya. ya, maksudnya Najar itu kan kayak sesuatu yang kayak ini terjadi persembahan untuk penonton. Ini deh, kalau 1 juta penonton, Iya. Najar gua Iya. ke Eropa dibayarin Scovie film. Nggak Nazar itu Itu malah lu yang happy. ngeribetin, lu ngeribetin. Itu demi pribadi kalau Iya, itu itu jatuhnya. Itu demi pribadi itu. Demi pribadi ya, demi pribadi. Apa ya? Gua lari kali ya. Lari. Lari kemana? 1 juta penonton nih misalkan Lari, film lari. ini. Betul. 1 juta penonton, Sastra Selaya akan Lari. sampai ke depan rumahnya Ruby Tremonti kalau nggak salah. Jangan. KDM Bapak Ai. Iya. Oke. Intinya kacamata nanti. Iya. Lari dari Jakarta sampai kota mana gitu kali, Mas. Jakarta. Bukan travel, Mas. Kenapa ada kotanya, Mas anjing? Kalau dari sinema mana ke sinema mana, ayo Antar dah. bioskop Iya. boleh. Bener, iya boleh. Udah kayak janji Joni. Iya, kayak janji Joni. Nganterin. Nganterin. Misalnya 21 Sensi sampai ke 21 PS. Pim. Wah, Jauh PS. banget. Itu deal. Deket banget cuma 21. nyebrang doang anjing. Deket doang. Deal. nyebrang gitu gue sama bini gue juga sering brengsek. Tengahnya kan yang di luar kota nggak tahu. Deal. Buat orang Medan semua tuh. Blok M belum terlalu jauh tuh. Blok M boleh. Blok M Plaza Blok ya. M, 1 juta ya. Dari Sensi, tapi lo kontenin larinya. Dari Boleh, Sensi ke Blok M Plaza gitu. Sensi ke Blok M Plaza, gua akan lari. Lari. teman-teman. Gue 1 juta Nah. penonton. Ke Devano lagi nih. Lu katanya korban bully juga, Dev. Iya, korban bully. Waktu kecil sih. Yang PS1, PS2? Bukan. Itu bully game. Ada. Iya, bully game. Bener. Ada. Iya. Di handphone juga bisa Iya, sekarang. Udah bisa. Jailbreak udah bisa. Bener. Apa, Dev, lu diapain aja bulinya? Dulu itu gue dibuang ke sampah. Sering banget. Terus ditusuk pulpen pala gue. Pulpen atau pensil gue lupa. Kenapa itu? Kenapa lu dibully? Sama kakak kelas apa sama temen sendiri? Sama mantan sendiri. Temen sekelas gitu? Satu angkatan. Oke. Sekarang jadi apa temen yang ngebully lu? nggak tahu. Nah, Gua nggak itu tahu. dia. Ya pokoknya mungkin gue ngerasanya sih karena nyokap penyanyi dangdut. Karena gue sekolah di Jakarta Selatan. Oh. Emang nyokap dia kerja apa? Nah. Tanya. Daripada nyokap lu penonton doang. Sengaja nyokap gue yang nyanyi gitu. Bener. Nyokap dia penyanyi dangdut, nyokap yang bully tukang rijing anjing. Iya, masih mending. Masih mending. Tapi udah lah, kita nggak usah dendam sama yang pembulinya. Betul. Itu kan masa lalu. Iya. Jadi nggak usah diinin sekarang. Iya. Tapi lu sama dia suksesan mana sekarang? Bener. Masih ada yang lu ingat? Masih. Tapi kadang ada yang temenan juga loh, Cing. Maksudnya dulunya bully-bulian. Beberapa ada yang pas udah gede, temenan. kadang ada yang kayak Sekarang gitu. Udah jadi udah ketawa aja sih kalau Ah, nongkrong oke, gitu. oke. Lu masih kontak kan tapi? Enggak sih. Lost kontak ya? Lost contact. SD karena ya itu ya? SD. Ya. Berarti lu SMP, SMA udah gak dibully? Masih. Masih? Karena gue kerja kan. Jadi gue
karena nyokapnya artis, jadinya gue juga dari kecil udah kerja juga. Oke. Akhirnya yang dibully makin naik kelas, kayak era digital tuh komen-komen gitu-gitu. Oh, udah lebih ke digital. Itu SMA ya, Dev ya? Jadi tuh yang terjadi di gue itu karena itu di era digital, komen-komen semua transparan segala macam hidup gue. Jadinya teman-teman nongkrong gue, teman-teman sekolah gue juga ikut nyamber gitu-gitu. Kayak emang bener ya gini-gini lu kayak gini-gini gitu-gitu. Jadi udah gak asik lagi dulu akhirnya gitu. Apa karena itu lu jadi agak picky memilih teman? Picky Ada enggak trauma sih. gitu Iya, ya? benar. Picky sih enggak, cuman lebih tertutup sekarang. Tertutup aja ya. Lu jadi introvert itu efek bully di lu yo, ya. Iya sih. Tapi emang kalau saking tertutupnya kalau lu main ke rumahnya itu masih ada cek PCR, Bukan disinfektan COVID, gitu-gitu. bukan. Emang Terlalu introvert. emang itu. rumahnya Bumame rumahnya. Jadi emang itu yang bikin duit dia banyak itu sebenarnya. Selain jadi Iya, aktor. seorang orang ya. Iya, sampingan. Nah, kalau Mas Sastra nih ada sebagai aktor apa ada pengalaman dibully juga pas kecil? Nah, saya yang tuang bulinya. Jadi saya minta maaf untuk Devano yang saya jadi bully. gak inspiratif. Jadi gak inspiratif. Iya, jomblang ya dia inspiratif. Nah, Dev, lu waktu itu pernah coba nulis juga terus ngomong sendiri ke kaca untuk memperkuat diri lu sendiri tuh. Yoi, Pas kecil tuh, Dev tuh. beranjak dewasa waktu SMA sampai sekarang pun. Gue tuh sekarang belakangan kesibukan gue menggunakan si AI, ChatGPT dan lain-lainnya tuh Oke. Untuk konsultasi. untuk konsultasi dan tempat orang yang gue tumpahin ceritanya gitu. Oke. Terus sekarang ada aplikasi ini suka, jadi kalau kita ngomong dia balas juga gitu, pakai suara juga, jadinya Itu bukan ChatGPT. bukan, ada lagi tapi semacam ChatGPT gitu. AI juga tapi. Bisa ngobrol ya. Bisa ngobrol, Cing. Wah. Oh gitu. Lu kayak film Her gitu tau gak lu? Tahu. Wah, lu bisa bikin buku berarti. Buat rilis lu kan kemarin Kak Aureli juga salah satu buat Broken Things. rilis dia itu untuk ya dia pendam selama ini kan. Iya. Dirilis kan udah Benar. healing kan. Betul. Iya. Gitu. Itu bisa juga sih. Cuman Bikin gue buku. emang dari kecil kebiasaan ini journaling jadinya. Karena gue ngerasa gue nggak bisa cerita ke banyak orang, nggak bisa Oke. ngomong ke banyak orang. Gue tuh dulu nggak bisa ngomong kayak gini. Oke. Gue tuh orangnya Tertutup banget. banget. Tapi gue kayak gini tuh karena skrip, karena belajar di film tuh gue jadi akhirnya bisa jadi lebih baik gitu. Dan Benar. journaling itu yang ngebantu gue untuk bisa ngerilis gitu. Ya Betul. mungkin bisa jadi buku lah nanti. Iya. Jadi itu cara lu ngerilis dibully, di insecure gitu ya. Iya. Nah, kalau Mas Sastra nih gimana tuh cara merilis dari rasa insecure tuh? Triknya gimana sih? Nah, dengan muka kayak gini aja saya pede gitu. Kapan rasa insecure itu menyelimuti saya, Mas? Iya, Gimana muka saya begini? Wah, saya tempeleng semua orang. Gila lo, gak good looking gitu. Tanpa dibully pun udah insecure gitu ya. Jadi nggak perlu rilis gitu ya. Iya, bener. Oh gitu. Gitu. Berarti itu ya. Lu ngomong ke AI gitu ya. Iya, jadi gue kayak berasa di interview. Misalkan gue lagi sendiri di rumah nih, Yes. gue berasa kayak ada lulunya gitu, Oke, ada bad oke, boy oke, twinnya oke. gitu untuk ngomongin sama gue gitu. Emang banyak juga orang yang menggunakan AI buat jadi teman sekarang gitu kan. Bener, iya. Terakhir dia pakai AI juga kan. Untuk Gua bilang, apa? oh buat temen Cing. Enggak, gue pakai Grok buat bikin foto cewek gitu. Gue bilang, gak ada anjing. Gue bikin Grok di Nggak ada, blokir, anjing. gue bilang. Put hair in bikini. Katro banget anjir. Tai Dan banget ini. yang pura-pura dia kayak put me in a bikini. Nama lu Samsul anjing. Gak usah ngaku-ngaku. Banyak tuh Dev tuh. Yoi. Udah di ban sekarang, Udah di ban sekarang. Kalau gitu-gitu. untuk bikini-bikini udah gak boleh. Udah gak boleh. Iya. Elon Musk sampai tahu kayaknya itu masalah itu Bener, karena tuh. Oh gitu ya. bener. Berarti akan dicoba tuh journaling ya. Ya harus. Untuk harus. bikin buku kayak Broken Things versi Devano. Yo, kayak gitu Iya, sih. kira-kira apa ya nama judulnya ya? Kira-kira ya kan. Judul buku untuk Iya. Devano ya. Kalau Aureli kan Broken String. Broken Strings. Oh bukan Things ya. String, Bukan string. strings, Karena iya. strings itu apa ya Oke. bahasa ininya? Ini, Benar. Senar. Jadi kayak dia jadi boneka lah diatur sama si gitu. Robin. Iya. Dikendalin gitu. Benar. Buat Devano apa judulnya ya? Tentang bully-bully Bully-bully, gitu Iya. benar. Daripada pikirin itu mending kita undang saudaranya nih. ya. Benar. Iya nggak sih? Saudaranya kan ada di sini. Benar. Kenapa dia bisa kepikiran
untuk ngebully Devano nih. Bukan dia. Bukan dia. Dia Bukan Dia yang bikin film Bukan ini, dia. bukan dia. Bukan Iya, dia. iya. Masa satu SD dia sama Devano? Veteran berapa kali nih orang kayak gitu kan. Oke, langsung aja inilah dia. Sutradara film Caper, Ardi Octavian. Yes. Ini pertama Boleh kali. geser dong. Silakan. Terus mana nih? Sini, Bang. Sini, Bang. Bang. Sini. Happy gue. Ini dia. Halo, Abang. Halo. Wes, halo, mantap. Nah, ini dia. Ini dia kita. sutradaranya. Film Caper disutradarai oleh Mas Ardi ya. Iya. Waktu memilih sastra sebagai cast nih. Pada hari itu karena ada berapa yang cancel teman? Hey, udah kayak podcast ya anjing. Kesannya ini. Hamin satu calling anjing. Acara TV suka gitu tuh. Iya, kayak, benar. Bisa nggak syuting kapan? Ntar sore. Ya, Udah pasti ada yang cancel. Fix. Iya, nggak mungkin lu kepikiran. Apa pertimbangannya memilih sastra, Mas Ardi? Sebetulnya kan awalnya dari karakter ya. Karakternya tuh kan gue mau bikin debt collectornya tuh nggak biasa. Kalau di film-film tuh biasa debt collector tuh yang Sangar, gitu gitu. kan. Ini kan enggak, gue mau bikin debt collector tuh manusiawi juga gitu. Itu zaman konten sastra yang mana berarti waktu lu hire dia? Gue sering nontonin gara-gara sering nontonin kontennya dia yang cogan-cogan. Belum pelari kartu. Belum pelari culture. Ah. Tapi yang bikin gue jadi pelari culture apa, Dev? Di sini. Ini banyak scene larinya gue di sini. Oh, gitu. Iya. Dari sini dia baru kepikiran untuk jadi pelari. Pelari culture. Waktu proses syuting film ini. Lari-lari Iya, mulu iya. gua. Oke. Kan debt collector ngejar-ngejar dia, ngejar-ngejar Tina, Bener. Amanda gitu. Amanda. Debt collector juga pelari ya kalau di Iya. Iya, benar. Terus sampai mana tadi? Bahwa debt Konten. collector tuh nggak harus selalu Iya yang nggak harus serem. nggak harus yang serem kan. Kan biasanya kan kalau kita lihat debt collector ada yang kecil-kecil kan. Benar. Ya terus gue bikin ya sastra tuh kayak debt collector yang skena debt collector dari pakaiannya gue create dia pakai celana macan, baju macan kayak gitu loh. Berarti Seperti dia itu. debt collector cuman pembawaannya cogan gitu. Iya, anak Cogan. sekarang lah yang Iya. debt collector yang tengil-tengil gitu loh. Oke. Seperti itu. Oh gitu. Makanya jarang tembus nasabah gua. Iya, karena pembawaan lu terlalu. Enggak tembus banget nanti ceritanya. Iya. Kalau pemilihan Devano? Kalau Devano awalnya gue mau bikin representatif karakter cowok-cowok yang kaum urban di Jevangkot gitu yang kelas bawah. Nah gue harus lihat siapa yang di aktor tuh yang tidak mencerminkan itu gitu kan. Kalau Devano tuh kan idola Benar. remaja Betul. gitu kan. Mm. Jadi gue challenge dia untuk jadi karakter seperti itu. DJ. Berarti emang lo nyarinya yang timpang Iya, dengan timpang. karakternya, Nah, jadi memang gue gitu balik ya. lagi Benar. ininya gitu. Karena kebetulan juga Brand waktu itu image-nya. Vicong lagi full ya Mas. Jadi aduh. Belum bisa. Siapa Aloy nih? juga. Aloy lagi Aloy. sibuk kan, Iya. warnain rambut kan. Iya, DJ Panda lagi konflik waktu itu. Banyak lah. Iya. Jadi Jadinya Devano gua, yang paling iya. green flag Iya, udah. Benar. Benar. Dan ini film pertama dari PH Scovie Film. Coffee Film. Scovie Film Ya, ya. Scovie Iya, Film iya, sih. iya. Tapi fun fact-nya, lu tahu film favorit lu realita Cinta dan Rock and Roll. Iya, Kasih tahu, Mas. ada. Tapi bukan gue yang director. Astrada. Astrada. Astradanya ada foto dia masih pakai poni Junot ada. Zaman itu kan Junot Iya. semua poninya. Iya. Dia ada foto Mas Ardi. Berarti lu ngeliat Vino Gebastian ngerokok toples tiduran gini. Lihat dia orang di Dia yang save. ngatur, dia yang ngatur itu Benar. cara gininya. Orang kayak gitu. Dev sorry keringat gitu. Iya. Cuma Di make up aja. Karena itu di Jaksel pada masanya itu film ini Wah, itu banget. film Asli. culture banget. Bener, buat zaman sampai dulu. temen gue kayak, gila gue sama banget kayak Junot di film ini gitu kan. Gue bilang, rock and roll. Enggak, broken home. Jangan itunya gue Iya bilang. iya. Ini bukan tentang itunya Bener. filmnya gitu. Bapaknya transgender dong. Iya, serem itu. bener. Heeh. Sampai orang ngikutin film itu kan. Iya. Boxer. Dulu celana melorot tuh awal Iya. dari Dari boxer-boxer pink, Iya, ini poni-poni itu. Genjet taunya Tengsi. Ini Junot sama Vino udah duluan sama Vino. Iya. Sutradaranya siapa? Upi. Upi Rock. Upi Upi Rock. Rock. Itu dia. Iya. Ini pertanyaan ini. Sempat dekat ya sama Vino katanya Upi Rock. Ya, itu. Gak usah lah ya, gak usah lah ya. Gak usah lah ya. TV-TV banget Gak usah lah. TV-TV banget lah ya Mas. Ngurusin Ya, orang. kan ada gosip sempat dulu. Upi Rock sama Vino katanya cinlok kan. Cuman gak usah kita bahas lah. Nggak usah. Gila. Iya. Bener. Itu Mas Mas Ardi cing, gua aja kaget. Astradanya Mbak Upi berarti pada waktu Iya, itu. iya. ya? Upi, Oh, bro. gitu. Nah ini film pertama di Scovie karena Mas Ardi bikin. Nah, Scovie. sebenarnya premis besar tentang si
Film ini. Caper ini apa? Karena tadi ada orang yang norak kan, gue bilang, ini ada apa nih promo film Caper gitu. Oh yang hantu, Casper itu gue bilang. Iya. Salah. Benar. Masa gitu reaksi ini? Masa happy? Apa premis besarnya Mas Ardi? Premis besarnya tentang seorang pemenang mantan Ratu Kecantikan, pemenang kontes kecantikan. Pemenang kontes kecantikan di mall-mall tuh kita suka lihat tuh. Benar. Kontes senyum manis Putri Depok. Iya, gitu-gitu. sering di Kokas tuh sering tuh. Depok. Ya kan? Nah, ini Amanda nih. Ini Amanda. Menang kontes. Iya, terus dia merasa setelah menang mungkin hidupnya akan berubah. Ternyata there's nothing happen gitu kan. Nah, padahal dia udah berusaha membiayai dirinya supaya terlihat glamor di sosial media dan dengan cara dia meminjam uang di pinjol gitu. Oh, jadi demi lifestyle Demi lifestyle. Itu yang sebenarnya gue mau ngomongin tentang konsumerisme di kalangan Gen Z gitu. Jadi kan banyak orang yang pengen terlihat di sosial media kan sampai menghalalkan segala cara. Ya, beli gitu kan. iPhone terbaru. Iya. Bahkan yang ada yang nyewa. Ada sewa iPhone buat YouTuber tuh ada tuh. Itu gila Demi banget lifestyle loh. doang ya. Iya, buat benar. misalnya reuni atau apa, mereka nyewa Kacau iPhone. sih. Betul. Kasihan banget kan gua gitu. Iya, Orang-orang iya, kayak iya, apa, iya. Gen Z kayak gitu. Itu keresahan awal lu berarti ya Bang? Iya, Ya, waktu itu. untuk bikin film Iya, ini ya. iya. Iya. Karena banyak orang yang sampai ngutang, maksudnya pinjol, cuman bukan demi hal mendesak, tapi Iya. cuman buat itu dia. ibaratnya Buat lifestyle doang. Nah, gitu. sama kayak ada juga teman gue kayak apa dia tinggal di apartemen, padahal apartemen ada 8 jutaan gitu. Kayak dia 15 juta aja deh sayang biar kita kelihatan mewah gitu-gitu. Tapi kan sementara doang Mas, maksudnya ntar Tapi juga kan akan ini pindah bayang ke rumah. awalnya 3 bulan doang jadi 6 bulan, sampai udah mau setahun nih 15 juta, padahal ada apartemen yang 8 jutaan gitu. Iya. Mm-mm. Gue juga Tapi dia nggak sampai pinjol. Gue curiga. Ini ada siapa nih yang kayaknya disepet dalam siapa banget, nih? dalam banget Yang kayaknya tadi. disepet. Nah, Mas Ardi, lu Ya. kenapa bisa melihat fenomena itu? Apakah terjadi di sekitar lu apa gimana gitu? Fenomena apa? Ini orang pinjol untuk lifestyle ini gitu. Kenapa lu bisa melihat gitu ya kan? Kan gue research kan, Nah. research terus banyak dari para debt collector cerita gitu. Jadi Gen Z itu juga buat lifestyle, buat mau beli baju segala macam tuh banyak yang lewat Pinjol, banyaknya pinjol. yang gitu. pay later lah. Oh, itu berbeda dengan pinjol tuh ya. Iya. Ya more or less pay later kan kita berutang kan. Iya, Ada iya, juga yang pakai Yes. pinjol juga gitu. Untuk hal yang lebih besar Benar, gitu kan. Iya. Seperti iya. itu. Ya intinya juga kenapa gue awal terima film ini karena dekat ya mas. Dekatnya? Utang. Dengan sekitar. Waduh, dekat dengan utang. Enggak, karena teman-teman kita di SCBD aja segala macam kan banyak pakai aplikasi itu pay later tuh. Ya maksudnya ada yang menggunakannya dengan bijak, ada yang enggak. Iya. Kayak makanan aja yang food itu kan bisa pay later sekarang. Iya. Atau yang mesen makan gitu ya. marketplace, bener. Iya, Jadi ini iya, dekat. Jadi ini dengan nonton film ini lu akan tahu nih cara bijaknya gimana. Resiko-resikonya apa gitu. Benar, karena pay later itu nggak semuanya ilegal, nggak semuanya jahat, asal Bener. lu. Yang salah adalah penggunanya. Penggunanya gitu ya. sebetulnya. Sebenarnya kalau misal digunakan, sebenarnya kan dibikinnya pinjol itu untuk misalnya orang berbisnis Benar. Ketika lo bisnis, lo misalnya butuh beli barang yang butuh duit 20 juta gitu. Sementara cash flow lo lagi ini. Benar. Instead of lo pinjam ke bank kan banyak banget tuh kan. Betul. Ribet banget. Betul. Kan? Jadi lu bisa pinjam ke pinjol Untuk tapi modal. untuk Untuk modal, modal. tapi kan lu bisa ngatur pembayarannya. Benar. Harusnya digunakan dengan bijak seperti Itu yang bijak. Jadi minjam sesuatu ke bank untuk bisnis kita Iya. maju baru kita balikin. Iya. Jangan minjam bikin IKN tapi apa? Kelebihan. Jadi nggak balik kan maksudnya Mas. Iya. Nambah lagi utangnya deh. Nambah lagi utangnya. Maksudnya lagi. utang orang itu maksudnya ya. Iya. Maksudnya minjam ikan. Kan suka ada tuh di kampung-kampung minjam garam dong. Gitu. Minjam ikan buat Ikan. ikan. Bener. Serem juga ya. Bener. Ada tuh minjem ikan ya, bukan minta ya minjem. Ada minjem Berarti ikan. dibalikin dong ikannya. Di kampung ada tuh, Oh, di minjam kampung bawang ada. dong teh, gitu-gitu. Oh, Jadi oke, dibalikin pas udah oke. Senin. Dan yang menariknya ini lu lihat baju Mas Ardi.
Oh, ini beda nih. Beda sendiri dia. Beda sendiri, sampai gua kok kita nggak punya Iya, gitu. kita nggak punya. Lu tau nggak, Makasih, Mas? makasih. Kita ngejaga ini dari saus kecap susah loh. Lu dapet yang hitam loh, mantep loh. Muka licin, apa itu tulisannya? Apa sih muka licin? Licin hidup keseret cicilan. Oke. Kan Yang- Manda itu yang- kan harus beli skincare. Yo. Beli skincare tapi lu kena Iya, cicilan. kena cicilan. Pengen cantik tapi ngutang mulu Iya. gitu. Ironis ya. Yang menarik kan Itu itu yang salah satu case utamanya itu kan Fajar Sad Boy sama Amanda. Iya. Lu tahu Keluarganya. kan, FYP belakangan lagi mereka berdua. Fajar Sad Boy. Lu tahu siapa otaknya? Ah. Inisiatornya Mas Ar. Bang, lu dibalik keviralan dua orang ini nih. Duo yang karena mereka ya lu tahu sendiri Amanda sinetron dari kecil ketemu Binturong satu itu. Iya, Di mana coba ininya rilisannya? Iya kan? Ceritain lebih, Mas. Yang lebih set Amandanya kalau sekarang sebenarnya ya, Iya, dibandingin Sad bener. Boy ya. Misalnya Amanda ketemu Angga Yunanda masih Masih masuk oke, karena ya. pernah dulu bareng. Ini gimana? Apa tuh, yang Mas? bikin lu menggoreng dua orang ini, Mas Tardi? Sama sih sebetulnya seperti gue menemukan Devano, gue mencoba menemukan Sastra. Jadi gue memang mencoba untuk memberikan karakter itu sama orang-orang yang apa ya gue bilangnya branding image-nya tuh udah jadi. Gitu. Jadi kayak Manda itu kan terkenal sama sinetron apa Mermaid in Love. Mermaid and Mermaid Love. sama Ikatan Cinta. Benar, ya. Dia kan Ikatan drama Cinta. iya, benar. nangis-nangis gitu kan. Betul. Nah, terus gue waktu pertama kali gue nawarin Manda, gue challenge dia, lu bisa nggak, mau nggak, lu harus merubah image lu jadi gila-gilaan untuk masuk ke karakter ini gitu kan. Jadi bener-bener harus dilupakan apa namanya? Lo yang asli sama karakter-karakter yang lama gitu loh. Dan ternyata Amanda bisa menerima challenge itu. Nah, tinggal gue bikin gimana caranya supaya tokoh adiknya itu nggak cuma kalau misalnya gue kasih adik yang cakep kan akan biasa aja kan gitu. Betul. Tapi harus yang memorable, orang Memorable. suka juga sama karakternya itu gitu. Jadi ya udah pas waktu itu ya balik lagi gue sering gue lihat konten-kontennya Fajar, kayaknya lucu juga nih kalau gue satuin nih mereka berdua nih gitu. Ini saking memorable-nya Fajar nih, Mas Ardi nih, aduh sorry gue bongkar Mas. Dia ada tuh sebulan awal-awal syuting kayak nyetir kayak saking keberanian buat mendalami Wenggo. Iya, jadi masuk dalam pikiran Mas Ardi. Devano lagi nih. Judul soundtracknya apa, Dev, yang di sini nih? Caper ya. Caper. Caper. Yoi. Itu salah satu soundtrack yang dipakai dari filmnya. Yoi. Pangkot-pangkotnya tuh itu. Oke. Pangkotnya. Liriknya tentang apa? Tentang perhutangan juga kah? Atau? Betul. Jadi liriknya nyeleneh aja sih sebenarnya kayak gaji habis, check out pay later gitu. Kayak lu kayak mau cakep mau gini-gini tapi pay later gitu. Bahkan ada yang parah, staycation yuk. Check out pay later. Banyak lah yang kayak gitu. Staycation tapi check out pay later. Cuman jangan sampai ada yang staycation nih udah di sini kita datang tapi ceweknya nggak datang gitu. Jangan. Nah, kalau pengalaman lu... Nah, liriknya siapa yang bikin? Pak Ardi nih. Enggak, bukan gue ada sih. Gue cuma kasih idenya. Gue mau strukturnya tuh seperti ini. Jadi pay later tuh digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya gitu loh. Jadi kan liriknya salah satu Gaji habis, check out pay later. Nah, kalau Mas lihat Spotify itu yang nulis tuh Baskara Mahendra. Jadi India ya. Siapa? Baskara. Oh, sekarang. Baskara siapa? Fis. Oh, dia yang nulis Dia itu? yang nulis. Oh, emang dia banget sih. Iya. Jadi kayak gini sih. Iya. Siapa yang nulis tuh? Ada lagi orang yang nulis ya? Ada namanya DJ Rafa. DJ Rafa. Jadi sesuai DJ Fangkot juga. Karena kan ini lihat aja permainan kita kan alay-alay gini. Jadi jam terbang dia nulis lagu-lagu begini juga udah Bener. sering ya. Jadi memang yang kita tujukan sebenarnya film ini kan Fangkot. norak alaynya dan lain-lain gitu. Walaupun memang kesannya pinjol segala macam, tapi intinya film itu dibuat untuk obat pusing kita semua. Iya, Untuk sekaligus obat pusing kita semua. Iya, sekaligus untuk menertawakan nasib kita Bener. masing-masing. Iya. Gitu. Dekat lah. Dia jadi DJ kan ngelit karaoke kan di Jaksel di kota Sering mana-mana lah, itu banyak. terjadi. Terus Iya, ini iya. debt collector, ada Mas Lukman Sardi juga nih, gitu-gitu. Mas Jo jadi apa? Mas Jovial de Lopez Oh, ya. itu jadi dia perencana keuangan. Ya, Perencana keuangan. Financial planner. benar. Ya tutup kurung founder Joska lah ibarat kata. Oh, oke. Ada kan dulu Joska kan? Iya, Bener. Alay-alay. Nah, Mas Ardi ada Nazar juga nih tadi dia mau Waduh. dia mau bikin lagu, Sastra mau lari ke Blok M gitu. Yoi. Sasar mulai ke Blok M. Lari gua. Kalau 1 juta ya? 1 Yes. juta ya?
Iya, karena tapi dia yang 5 juta album ya, Dev. ya? Yo, Album Fangkot. Album Album Fangkot. Gua ini deh, gua nanti jadi satu featuringan. Itu. Oh. Kalau 1 juta, gue akan videoin Sastra lari. Naik NMAX, enak banget. Naik NMAX lagi dia. Ayo sana. Kalau itu mending dia bayar orang foto you di sana, Mas. Bener Iya, buat apa banget. dulu. Atau megang HP pakai tongsis bisa gua. Bener. Apa ya? Gue belum kepikiran. 1 juta ya, Ya, belum 1 juta. kepikiran ya. Apa ya? Oh gini aja. Coba lu kasih ide. Lu foto bareng sama Junot dan Vino. Ikonik sih, jujur. Tuh, foto bareng. Jadi Atau nggak lu remake dong versi sekarangnya, Mas. Kan banyak film-film remake kan. bener Nah, Mas, bikin itu the best sih. realita cinta rock and roll tapi versi Bener. sekarang. Agak susah sekarang bikin kayak gitu karena masalah kita ngomongin masalah transgender tuh udah nggak. Mungkin itunya bisa diganti, tapi kan intinya dulu Junot, Vino, Broken Home, mereka bikin band mabok-mabokan kan. Iya, iya, iya. Nah ini versi sekarang, orang tua Broken Home, anaknya pilates bareng. Bentuk rock and roll yang baru, gitu loh. Bener. Ya kan? Main Banyak. pedal, Relate tuh, relate main banget. pedal. Bener. Bokap gue berantem lagi. Ya mau gimana men, gitu. Ada yang ikut maraton 42 km. Kenapa sih lu maraton? Bapak gue bencong. Jadi ada alasannya. Anjing bapak gue Bener. Iya kan malu. Aduh malu gitu. Iya. Dia aja jadi junotnya nih. Pas banget. Ada cerita dia dibully gitu-gitu. Oh, pas sih. Dibully. iya. Oh, penyanyi dangdutnya. Ya Umi Elvi kosong lah harusnya. Ketuaan ya. Iya, jangan. Yang jadi Mama Iis siapa nih cocoknya, ya kan? Jenita Janet ke Centilan, siapa? Cita-cita lah. Ya, boleh. Berarti ini film akan relate untuk orang yang entah punya pengalaman berhutang atau punya teman atau saudara yang punya pengalaman berhutang Benar. juga gitu ya. Lebih ke kontrol diri sih ini Kontrol kayak diri ya. kita buat belajar Oke, bahwa benar-benar. apa namanya mengkontrol diri Iya. kayak tadi Sastra bilang tuh kita gunain Yang dengan benar. bijak ya yang benar. Tapi kan ini kan masa host doang yang nanya. Iya. Kita juga nanya dong, ada punya pengalaman nggak hostnya nih? Misalnya iya. diutangin mungkin sampai puluhan juta gitu, ratusan. Tapi awal ngedayanya Kabur. Pernah ya? Nah ini gue ke sastra dulu ya Mas. Coba. Nih gue agak personal nggak apa-apa ya Cing. Oke, Maksudnya sorry. ini kan tentang film It's lu okay, nih. it's okay. Jadi ini mungkin agak sensitif kalau lu nggak mau jawab nggak Oke, apa-apa. oke, Tapi oke. boleh nggak ceritain kenapa sih masyarakat harus nonton film Cakap ini gitu? Gue capek banget deh Boleh ke promo dari kamera. pagi pertanyaan yang sama. Ke kamera, Bre. ke kamera. Coba, Cing. Kenapa, Cing? Kenapa orang harus nonton film ini? Caper, ya. Oke, kenapa orang harus nonton film ini? Karena hampir 11 juta orang sudah menonton kelucuan agak lain. Ayolah dibagi ke kita nih. Ayo. Masa begitu? Minimal kali setengahnya nonton. Pay later. Kan udah tuh. Gua sampai nonton agak lain udah 2 kali. Udah. Tolong lah ya. 3 kali. Yang lain ayo nonton. 5,5 juga udah happy ya. Gue happy. 5,5 juta juga udah happy Ya ya. maksudnya kan. Iya. Jadi kita benar. semoga bisa mengikuti kesuksesan abang-abang agak lain. Benar. Ya, Kan amin. Emang film-film Indo kan sekarang jadi Avengers tuh maksudnya top Tuan chart rumah. Indonesia. Iya. Akhirnya kita agak lain, Jumbo, Jumbo. Merah Putih One for All. Maksudnya Nggak ada, Mas, dong. Mas. Nggak ada. Ini Tapi Merah kan tuh Putih. film lokal juga. bener. Masuk nggak? Lagi ngomongin box office. Iya, mana gua punya merchandise lagi. Bukan warnanya sama berarti itu. Oke gitu ya. Mungkin Jadi gua itu sih harus Nggak, nonton. dari Mas Sari deh yang serius deh. Ya, Apa yang oke. bisa penonton expect dari nonton film ini, Mas? Caper itu kayak simbol perlawanan kita terhadap kita melawan sistem yang salah gitu kan. Jadi film ini tentang Indonesian culture banget, tentang kita banget, tentang konsumerisme, anak-anak Gen Z segala macam. Dan Lifestyle dan lain-lain. Iya, ada benar. fangkotnya. Fangkot tuh kayak simbol perlawanan kita gitu, tapi kita dibalut dengan dikemasnya dengan pop culture gitu. Jadi seperti itu. Jadi sangat kita dapat dapat belajar suatu hal yang isunya berat tapi dikemasnya dengan ringan. Oke, Gitu. itu yang bisa di-expect Iya, dari iya. film Caper ini. Iya, Ah. iya. Dari Devano mungkin ada yang mau ditambahin? Kalau gue sih yang pasti kalau Mas Adit serius banget. Gue Kalau- serius banget tadi. Enggak. Benar-benar. Tapi lebih tepatnya film ini tuh ya lagi-lagi ini obat pusing nasional aja Iya. sih. Obat Karena- pusing nasional. Yes, Iya. karena kita udah ngelewatin banyak hal di tahun lalu kan, udah banyak Iya, benar. politik-politik yang Benar, gimana segala benar, macam benar. dan segala riuhnya negara ini. Intinya film ini tuh bisa jadi
penghibur dan pelepas emosi kita ketika kita nonton nanti. Itu gitu. dia. Benar. Itu lah ya. Dari lu mungkin ada juga, Cing? Tolong tonton aja langsung 3 hari pertama. Langsung Tapi iya, 3 hari Kamis, pertama. tanggal Iya. 5 Februari tonton, Jumat tonton, Sabtu tonton, Minggu nonton. Minggu pertama minta tolong banget. Minggu pertama. Jangan ditunda-tunda teman-teman. Jangan dientar-entarin tuh. Bener. Karena suka gitu nonton Itu film dia, dientarin iya. kelewatan ya kan. Tolong langsung tonton teman pulang kantor hari Kamis tonton. Iya, Demi keberlangsungan karena banyak banget film bagus sekarang gara-gara orang nunda-nunda udah keburu Kehabisan. turun. Karena ada Iya. film masuk terus gitu. Benar, Karena benar. beda loh teman-teman. Ya, nggak tahu ya ini bakal tayang di OTT atau enggak, tapi kalaupun tayang beda banget nontonnya di OTT, di TV lo atau di Oppo lo itu sama di bioskop Di gitu. bioskop tuh ketawa bareng sama Iya. penonton Asli. lain ya kan. Musiknya juga enak soalnya Bener. kalau denger Fangkot di Iya, bioskop. bener. Iya. Lu kena Dolby kan sama JBL beda tuh. Beda. Ah. Beda. Iya. Lu nonton juga harus ngelewatin iklan tai lalat dulu kan jadi ada bener. sensasi. Jangan pernah memilah itu. Sama abang-abang pakai kemeja putih lagi gini. Merekam Merekam. Anjing kasihan banget ya muka dia dibully semua. Seluruh Indonesia tahu muka dia bangsat. Oke, Itu sih gue intinya- mau nonton itu dia teman-teman. Film check out sekarang Pay Check out Later akan sekarang. tayang 5 Februari 5 Februari. 2026 di seluruh bioskop kesayangan Anda. Mas Ari, thank you udah mampir ke Thank sini. you, thank Tepuk you, tangan dulu, guys. thank you. Atas penonton mereka. Cukup ya? Cukup. Boys and boys, sampai ketemu lagi di Bad Boy Twins berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum nih. Kembali lagi di konten Kuker, kurang kerjaan, fix angker. Astagfirullahaladzim. Kita akan melibatkan AI dalam ekspedisi kita. Itu tadi doa apa komentator Jalasut Anda? Ada sosok apa di situ? Kita udah memasuki alam mereka. Ada sebuah istana. Aku dapat vision jelek sini sama. Dia bergaun merah. Jalannya gitu. Anak kecilnya tuh telinganya juga panjang katanya. Kenapa harus ada nyawa ada di sini nih? Siapa tahu kita bisa mengungkap hilangnya dana PIP. Saya akan adu dengan mataharinya Teletubby. Jangan interaksi di sini. Aturan pertama penelusuran, jangan bawa pulang makhluk yang ada di sini. Kalau misalkan kita tolongin, ada yang marah kan? Itu naruh genderang perang. Jadi Anda menantang. Bimo yang nantang. That's not arwah. Mau aku turun tangan nggak? Kayak Viking. Anjing gila Ada bendanya kan? Coba dengar. Iya, dengar kok. Di sana. Kenapa di sana? Kayaknya nggak usah uji nyali deh, Bang. Bangsat, what the fuck, man? Gua nggak tahu ini terlalu chaos. Lebih baik atau Goblok. Lebih baik mengaku LGBT atau pura-pura jadi heteroseksual. Waju anjing ini bahaya banget bangsat ini kontennya tapi bodo amat lah. Mental bangsa kita sekarang jongos, korban atau disuapin. Apa ini? Kenapa mereka mabuk agama? Apa yang dibahas bangsat? Atau digebugin? Anjing ini konten apa cok? Masyarakat harus bagaimana dengan kaum LGBT? Jadi ateis. Satu donditan setara dengan satu sloki tequila. 5 kali lipat lebih berbahaya daripada yang biasanya. Lu kalau nggak langganan lu semua bangsat ya. Udah liver gua rusak. Kagak ada yang langganan anjing. Satu episode lagi? Iya, masih ada lagi. Goblok.